Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizal Wijaya. Saya kelas 11 AKL 2 dan saya bersekolah di SMK Sumpah Pemuda 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perpajakan. Pajak itu apa sih? Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Selain itu, pajak juga merupakan sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Selanjutnya, siapa sih yang wajib membayar pajak? Yang wajib membayar pajak menurut undang-undang adalah semua rakyat di Indonesia itu terikat pajak. Tetapi hal tersebut hanya berlaku kepada warga negara yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif pada pajak tersebut. Selanjutnya ada jenis pajak menurut lembaga pemungut pajak. Yang satu, pajak berdasarkan pemungut. Dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung atau direct tax, merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala sesuai dengan surat ketepatan pajak. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada pajak tidak langsung atau indirect tax. Pajak ini adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Baik, yang kedua, pajak berdasarkan instansi pemungut dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara atau pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi. Selanjutnya saya akan membahas tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang pertama ada hukum pajak material, yaitu merupakan norma-norma yang menerangkan tentang subjek pajak, objek pajak, besar pajak, dan termasuk peraturan bunga, kenaikan, sanksi, denda, pengembalian pajak, dan sebagainya. Yang kedua ada hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan norma-norma mengenai cara menjalankan hukum pajak material, misalnya mengenai kewajiban wajib pajak, kerahasiaan pelaporan pajak, tata cara pembayaran, dan pengawasan pajak. Selanjutnya saya akan menyebutkan 3 jenis pajak. Yang pertama adalah pajak berdasarkan sifatnya. Yang kesatu ada sifat pajak objektif, yang kedua ada pajak subjektif. Selanjutnya yang kedua pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Yang kesatu adalah pajak pusat, yang kedua pajak daerah, yang ketiga adalah pajak berdasarkan pihak yang menanggungnya. Yang pertama ada pajak langsung, yang kedua ada pajak tidak langsung. Akan saya bahas yaitu pemungutan selain pajak. Yang pertama ada retribusi, yang kedua sumbangan, yang ketiga bea cukai, yang keempat bea masuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih syarat pemungutan pajak? Yang pertama ada pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Yang keempat, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Lalu ada penyebab timbul pajak. Yang kesatu adalah ajaran material dan ajaran formil. Selanjutnya ada penyebab berakhirnya pajak. Yang kesatu pembayaran, yang kedua kompensasi, yang ketiga kedaluarsa, keempat pembebasan, dan yang kelima penghapusan. Kelalaian membayar pajak juga dapat mendapatkan sanksi. Yang kesatu sanksi administrasi, yang kedua sanksi pidana. Apa sih manfaat pajak?
Jadi, manfaat pajak dalam perekonomian negara yaitu untuk membiayai pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, serta memastikan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Perbedaan subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah entitas atau individu yang terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan menghasilkan pajak. Sedangkan wajib pajak adalah mereka yang secara resmi diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak. Tujuan harmonisasi peraturan perpajakan yaitu untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkepastian hukum. Selain itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lalu mendukung percepatan pemulihan perekonomian dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.